Sagi Duri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang general reading bagaimana kehidupan untuk zodiak Sagittarius di bulan September 2025. Oke, buat para Sagi ya. Coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Sagittarius. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki ya. Langsung aja buat para Sagi, ada apa aja di bulan Septembernya kamu. Yang pertama aku melihat di September ini situasi dan kondisinya Sagi itu segala sesuatunya di sini kamu sangat memperhatikan tentang norma, etika, cuma memang dalam batas yang high gitu. Jadi hati-hati buat orang-orang yang ngomong sembarangan dengan Sagi ya. Karena apa ya? Kalau aku lihat Sagi itu benar-benar mementingkan norma kesopanan, bahwa kita ngomong sama orang lain itu harus sopan ya, harus tahu kita ngomong sama yang lebih muda atau sama yang lebih tua gitu ya. Meskipun sama yang lebih muda, tata keramanya juga ada gitu. Jadi apa-apa kamu lakukan dengan sikap yang sangat profesional. Itu situasinya kamu di September gitu ya. Jadi kayak nggak lepas-lepas aja gitu ya soal omongan gitu. Karena apalagi Sagi gitu ya, Sagi sangat nggak suka ngeliat orang yang nggak sopan gitu. Atau dari pandangan pertama aja ya, kalau kamu memberikan kesan yang buruk terhadap Sagi, sudah itu bakal sulit merubah pandangan tersebut gitu ya. Itu akan nancep di kepala Sagi bahwa ini orang dari awal aja udah kayak gini, kayak gitu ya gitu tuh. Jadi aku melihat sangat-sangat posisinya Sagi itu kondisinya kayak yang bener-bener beretika sekali pokoknya di September ya. Menjunjung tinggi ya, etika nomor 1 gitu. Anda sopan, kami pun segan, kayak gitu tuh ya. Terus yang kedua di sini faktor-faktor apa saja yang turut mempengaruhi situasi kamu nantinya di September? Salah satunya adalah tentang mungkin lebih ke faktor perasaan kamu ya. Semakin kamu merasa bahwa diri kamu kayak aduh aku kesepian, hidupku hampa, aku ya kayak butuh seseorang apa, itu akan semakin kamu di sini nggak nyaman di Septembernya kamu gitu ya. Oke. Bahkan di sini etika-etika yang kamu junjung tinggi tadi mungkin akan bisa ada yang terganggu dalam pelaksanaannya ya. Tapi kalau semakin independen kamu, semakin kamu ngerasa bahwa aku bisa berjuang apa-apa dengan diriku sendiri, aku nggak perlu harus ketergantungan dengan siapapun untuk membahagiakan aku ya, aku nggak kosong, aku nggak hampa diriku dan perasaanku, maka akan semakin profesional kamu dalam melakukan apapun di tindakannya kamu. Terus yang ketiga, pengaruh dari masa lalu ya. Di masa sebelumnya aku melihat Sagi ini banyak dikatain orang sombong ya. Kamu banyak dikatain orang mungkin kamu adalah orang yang pemalu, nggak berani, tapi sombong gitu ya. Pokoknya hal-hal jelek tuh kayaknya puas banget orang ngata-ngatain kamu gitu ya. Dan di bulan September ini aku melihat apapun itu yang pernah dikatain orang gitu ya tentang kamu, itu masih kamu bawa hingga ke September gitu. Jadi kayak makanya aku bilang Sagi itu kalau dari awal kita kenalan sama Sagi udah memberikan apa ya istilahnya kayak kita memberikan pandangan yang buruk gitulah tentang diri kita ke Sagi, itu akan diingat terus gitu, akan terbawa tuh sampai bulan-bulan berikutnya sampai seterusnya ya. Pandangan pertama yang negatif, yang jelek itu langsung diingat seumur hidup tuh sama Sagi. Jadi jangan yang aneh-aneh kalau depan Sagi gitu. Lalu yang keempat, harapan dan ketakutan seorang Sagi. Harapan Sagi bahwa dia bisa menjadi orang yang apa ya, pokoknya secara hati, secara perasaan ya, dalam kehidupannya di sini nggak mudah capek, nggak mudah lelah dengan masalah apapun yang hadir. Itu harapan kamu, menjadi manusia yang secara perasaan nggak ketergantungan sama siapapun, nggak merasa tertekan, nggak merasa terikat juga. Itu yang utama, karena kamu paling nggak suka terikat sama orang lain, karena itu nggak enak banget rasanya ya, apa-apa ketergantungan sama orang lain, nggak bebas juga. Karena Sagi ini orang yang sebenarnya menjunjung tinggi kebebasan juga teman-teman ya. Oke. Dan kamu berharap adanya resolusi-resolusi baru di September yang bisa kamu lakukan gitu.
Terus yang menjadi ketakutan kamu apa? Kamu takut bahwa dalam kehidupan kamu di sini kamu menjadi chaos dengan sendirinya, nggak selincah dulu, nggak segesit dulu, ya. Dan kamu juga takut bahwa dalam argumentasi apapun itu, ya, jejak pendapat di sini kamu takut kalah gitu, karena omongan terkadang menentukan segalanya. Terkadang pandangan itu mengubah segalanya. Makanya di sini dalam setiap argumentasi aku melihat juga bahwa ketakutannya kamu bahwa kamu nggak boleh kalah dalam setiap argumentasi gitu, karena itu bisa mempengaruhi pandangan orang lain terhadap dirimu gitu ya. Kalau kamu kalah, kalau kamu kelihatan nggak berdaya, ya akan mudah dibully, akan mudah diinjek-injek kayak gitu. Itu ketakutan kamu di sini. Makanya kamu selalu kalau bisa dalam setiap perdebatan kamu menangkan itu, karena itu berpengaruh terhadap citra diri ya. Lalu yang kelima, next stepnya gimana Kak Sagi di bulan September? Aku melihat sih next stepnya di September memang ada hal-hal yang mungkin akan datang ke kamu, seperti ya orang-orang yang gak bertanggung jawab gitu ya, yang berusaha untuk gak jujur sama kamu, bertindak gak adil sama kamu ya. Tapi aku melihatnya di sini mau gimana pun orang-orang bersikap aneh ke kamu gitu ya, katakanlah kurang bersikap baik terhadap kamu, tapi setidaknya kamunya di sini bisa menjadi orang yang apa adanya, berterus terang gitu ya, apa adanya, sehingga ketika kita menjadi kita yang apa adanya, jujur-jujuran, fair-fairan gitu ya, maka orang lain tuh nggak bisa ya macam-macam sama kita gitu ya. Terus yang keenam di sini tentang kondisi keuangan. Kalau untuk keuangan aku melihat sih ada perkembangan, setidaknya di sini meskipun nggak yang wow, kamu aku lihat di September keuangan kamu agak naik lah grafiknya gitu ya. Meskipun nggak banyak, tapi kesempatan untuk keuangan kamu di sini, finansial kamu bisa berkembang itu juga ada di September seperti itu. Intinya ada, ibarat kata grafik itu bisa naik di September untuk keuangan kamu. Lalu yang ketujuh soal percintaan gimana? Percintaan yang nggak pesimis kalau aku melihatnya di September, percintaan Sagi kelihatan secara general di sini nggak yang oke-oke banget. Kenapa? Karena ada rasa nggak semangat aja soal percintaan gitu ya. Kalau yang couple terkadang udah boring dengan hubungannya. Kalau yang single terkadang udah pesimis. Kayaknya gimana sih nyari jodoh Kak? Susah banget Kak cari orang baik Kak. Zaman sekarang ini Kak gitu ya. Lalu yang ke-8, apa best action yang bisa Sagi lakukan Kak untuk kehidupannya di September? Salah satunya di sini adalah untuk lebih percaya diri, untuk lebih semangat, untuk lebih energik lagi ya. Lalu itu yang ke-8, yang ke-9 outcome-nya gimana Kak hasilnya ya. Aku melihat Sagi di bulan September, tapi apapun yang sifatnya bertepuk sebelah tangan di sini, aku melihat kamu bisa menghadapinya lah gitu. Ketidakadilan apapun itu yang sifatnya sebelah tangan gitu ya, tidak berpihak kepada kamu, katakanlah ada disharmoni di sini, tapi karena kamu bersikap profesional, makanya aku bilang bersikaplah profesional apa adanya, maka orang-orang nggak akan bisa mencurangi kamu kayak gitu ya. Karena kamu ditambah tadi kamu cara argumentasi kamu kuat seperti itu ya. Oke, jadi akan mudah menghadapi orang-orang yang suka bersikap curang kayak gitu. Oke. Selanjutnya mari kita lihat pesan dari semesta buat Sagi di September 2025. Sagi. Yang pertama, kamu dipesankan katanya coba ambil waktu untuk diri sendiri dulu ya di bulan September ini. Jangan lupa untuk me time, punya waktu dengan diri sendiri ya. Setidaknya kamu kalau kamu merasa bahwa ya hidupku penuh dengan tekanan Kak, setidaknya sisihkan waktu untuk keluar dari tekanan itu sejenak gitu, biar kamu nggak ngerasa terus-terusan bahwa oh ini sulit, ini berat tuh dijalani gitu. Jadi istilah kata tuh ya, ada waktu buat merenung juga, untuk berpikir ya. Ada waktu buat kamu bisa dengan diri sendiri dulu gitu ya pesannya. Terus yang kedua, kamu juga dipesankan apapun itu menjadi kekhawatiran kamu di September ini, nggak akan ada yang terjadi loh sama kamu Sagi. Jadi jangan overthinking ya. Terus yang ketiga, kamu juga dipesankan coba keluar dari zona nyamannya kamu ya, siapa tahu kamu dapat yang kamu mau cie. Selanjutnya apalagi pesannya buat Sagi Kak? Kamu juga dipesankan katanya coba lepaskan hal-hal yang bisa menghalangi kamu, merintangi kamu ya, yang menjadi halangan kamu selama ini dalam mencapai tujuan-tujuannya kamu. Lalu yang kedua, kamu juga dipesankan trust the universe, percaya kepada semesta, belibet ya, bahwa dalam setiap langkahmu pasti akan dituntun
dibantu oleh semesta. Lalu yang ketiga di sini kamu juga dipesankan bersinarlah ya. Bercahayalah Sagi ya, karena kamu pasti bisa menjadi versi terbaik dari dirimu ya. Dan di sini kalau untuk zodiak yang bisa terkoneksi dengan kamu untuk ini semua di September, kamu bisa terkoneksi dengan beberapa dari mutable signs. Ada Leo juga, ada Scorpio, ada Aquarius, ada Gemini, ada apa tadi, Libra, ada Taurus. Itu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Sagittarius.